Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Karena aritmia tidak terlalu mengganggu, tidak terlalu mencemaskan, saya mulai fokus pada gangguan rasa nyeri di dada kiri. Ya, saya mulai nggak bisa jalan jauh. Yang biasanya saya olahraga jogging, nggak mampu lagi, hanya bisa jalan kaki. Itu pun menempuh jarak yang tidak terlalu jauh. Habis mandi biasanya sakit, kadang tengah malam tidur sakit, nyeri, angina, ya istilahnya angina, ya rasa nyeri dan tertekan di jantung, ya di dada sebelah kiri. Kadang tembus sampai ke belakang. Kadang jadi lemes, ya, tangannya jadi lemes. Kalau nyerinya berlebihan, tidak segera minum obat, kadang tambah dengan mual. Mual sekali dan muntah. Keluhan-keluhan itu merupakan sebagian dari ciri gangguan jantung koroner atau arteri koroner atau penyempitan kardiovaskular. Tapi ingat sahabatku ya, tidak seluruh gangguan jantung koroner atau jika terjadi penyempitan pembuluh darah koroner pada jantung, tidak seluruhnya menimbulkan gejala. Ingat ya, jangan menunggu gejala. Saya agak terlambat. Ya, nunggu gejala dulu, sakit dulu. Jangan. Saran saya jangan menunggu gejala. Karena jantung koroner itu salah satu yang disebut sebagai silent killer. Banyak teman-teman saya, ya teman dekat saya, seorang guru sedang ngajar, merasa capek, lalu sesak, istirahat, meninggal. Seorang kawan baru turun tangga dari kantor, naik lagi, sesak, meninggal. Bahkan banyak kawan-kawan yang tiba-tiba serangan jantung saat di mobil, saat di jalan. Padahal tidak ada tanda-tanda bahwa dia punya sakit jantung. Tidak menyadari bahwa dirinya ada penyumbatan koroner. Ya, jadi ingat sahabatku, terutama sahabat gagal ginjal cuci darah. Karena ya banyak sekali alasan, banyak sekali penyebab untuk kita bisa terkena jantung koroner. Jadi saran saya sebaiknya kontrol rutin, ya, kontrol rutin, memeriksakan rutin. Apa saja yang diperiksa nanti kita diskusikan, ya. Tapi yang paling penting, serangan jantung koroner itu tidak selalu didahului dengan rasa-rasa seperti yang saya alami, ya, nyeri dan sebagainya. Nah, pemeriksaan jantung ini tidak bisa hanya dengan konsultasi, ya. Jadi ketika beberapa waktu lalu saya berkonsultasi ke Poli BPJS, ya, nggak mendapatkan jawaban yang menggembirakan. Karena apa? Karena pemeriksaan jantung itu tidak cukup hanya dengan ngobrol, wawancara, tapi pemeriksaan, diperiksa. Ada banyak metode, ada banyak cara pemeriksaan jantung. Semakin banyak pemeriksaan yang kita jalani, semakin mudah diketahui gangguan jantung kita. Ya, jadi mohon maaf sahabatku, kita memang harus menabung. Nggak bisa di Poli BPJS, ya. Kita harus menabung untuk pemeriksaan jantung secara menyeluruh.
Kenapa nggak bisa di poli BPJS? Karena poli BPJS itu hanya melakukan satu tindakan dalam satu kunjungan. Ya, jadi kalau kita datang hari ini, kita berkonsultasi dulu dengan dokter. Jika diperlukan pemeriksaan, bulan depan lagi kita melakukan kontrol lagi. Ya, pemeriksaan, lab dulu. Ya, satu tindakan. Lalu dikonsultasikan, ngantri lagi bulan depan untuk pemeriksaan yang lain. Padahal pemeriksaan untuk jantung itu ada beberapa. Tidak mungkin kita melakukan dengan datang ke poli BPJS. Kecuali ya kita sudah kolaps, datang ke UGD dalam kondisi parah, nah mungkin akan ada tindakan jika diperlukan. Tapi untuk mengetahui lebih awal mengenai gangguan jantung, kita harus datang memeriksakan jantung kita ke dokter dengan biaya pribadi. Ya, karena banyak pemeriksaan. Apa saja yang harus diperiksa? Yang saya alami, yang saya jalani untuk mengetahui bahwa ada penyumbatan di jantung saya. Sebelum berkisah tentang pemeriksaan yang saya jalani, sahabat, kita sering menyebut atau mendengar atau mengenal sakit jantung koroner. Ya. Penyempitan pembuluh darah atau disebut arteri koroner. Itu menyempitnya di mana sebenarnya? Ya, apakah pembuluh darah kita ini ada bagian yang menyempit pembuluh darah yang menuju ke jantung? Kita perlu tahu ya, sahabatku, jantung koroner atau arteri koroner atau penyempitan pembuluh vaskuler itu terjadinya di dalam jantung, ya. Jadi di jantung kita ini ada pembuluh-pembuluh darah yang mendarahi, ya, yang mensuplai darah untuk otot-otot dinding jantung supaya bekerja. Nah, pembuluh-pembuluh yang menyuplai darah ke jantung kita itu, ya, itulah yang tersumbat, ya. Akhirnya suplai oksigen, suplai darah ke jantung terhambat. Padahal ingat sahabat, jantung kita itu bekerja 24 jam. Ya. Saat kita tidur, jantung kita ini bekerja memompa. Dia nggak berhenti. Nah, suplai darah itu tidak boleh terhenti. Kalau suplainya terganggu, nah itulah yang menimbulkan kita merasa nyeri. Ini kalau gangguannya, suplainya sangat terganggu, ya. Kayak selokan yang mampet, aliran darahnya banyak tapi mampet, ya ini jadi nyeri, ya. Nggak lancar, darahnya nggak langsung bablas, tapi tersumbat di sini. Ini yang bikin nyeri. Dan pompa jantung juga akan berkurang kinerjanya, itu sebabnya bisa terjadi kita lemah, ya, apalagi saat beraktivitas. Jantung membutuhkan pompa oksigen ke seluruh tubuh, ya, dia harus memompa lebih banyak, tetapi suplai darah ke jantung ini berkurang, akhirnya lemah. Ya, itu yang menimbulkan kadang kita jalan cuma bisa 10 meter, ya, lemah, mengganggu aktivitas seluruh tubuh. Hanya karena suplai darah lewat arteri, ya, itu terhambat. Itu yang disebut jantung koroner, ya, terjadinya di jantung. Akibat yang lain macam-macam, ya, bisa juga terjadi pembengkakan jantung selain kinerja jantung yang melemah. Itu sebabnya harus segera ditangani dengan berbagai pemeriksaan. Pemeriksaan yang saya lakukan ini berbayar, ya. Dan ya meskipun tidak ekstrim mahal, tapi ya cukup
merogoh kocek. Karena saya tidak melakukan seluruhnya ya. Kalau seluruhnya diperiksa ya tentu sangat mahal. Pemeriksaan yang pertama dilakukan itu EKG. EKG itu yang ya tubuh kita dipasang-pasang kabel-kabel ya. Ya, dialiri listrik. Lalu muncul hasilnya berupa grafik ya, yang di-print pada kertas. Itu untuk melihat kelistrikan jantung kita. Ya, denyut jantung kita. Gangguan apakah ada aritmia jantung. Kalau ada aritmia langsung kelihatan ya. Grafiknya itu dek, terus lurus, dek, lurus. Kalau yang jantungnya masih bagus, grafiknya normal. Dek, 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 sesuai dengan denyut jantungnya. Kalau terjadi aritmia, ya sesuai dengan aritmianya. Kalau denyutnya terlalu cepat atau denyutnya terlalu lambat, ya grafiknya akan seperti itu. Ini pemeriksaan EKG. Basic, ya, sangat dasar. Dan belum bisa mencerminkan gangguan jantung. Hanya dapat diprediksi bahwa seperti kata dokter saya waktu itu, hati-hati, tiba-tiba bisa serangan jantung, batasi makan nasi padang. Masih ingat ya pada episode yang lalu. Itu pemeriksaan EKG. Jadi hanya bisa memprediksi bahwa suatu hari akan terjadi serangan jantung, hati-hati. Tapi ini belum menjelaskan banyak hal mengenai gangguan jantung. Sahabatku, ingat, tidak ada satu pemeriksaan yang dapat mewakili seluruh pemeriksaan gangguan jantung. Jadi jangan berharap kita hanya periksa satu, langsung ketahuan semua gangguan jantung kita. Nggak ada. Ya. Sampai hari ini tidak ada. Untuk mengetahui gangguan jantung ya, secara menyeluruh, maka pemeriksaannya juga harus menyeluruh. Setiap pemeriksaan itu ada ongkosnya. Ya, kita sesuaikan dengan kemampuan kita untuk mengetahui seberapa gangguan jantung kita. Jadi, pada waktu yang sama, dalam satu hari, saya menjalani langsung beberapa pemeriksaan. Yaitu yang pertama EKG, lalu treadmill test. Treadmill test itu yang pakai alat ya, kita berjalan, lalu sampai akhirnya lari. Lalu ada skor, sampai titik tertentu nggak kuat, jantungnya sakit. Itu untuk mengetahui apakah jantung kita masih bisa bekerja secara efisien saat tubuh kita membutuhkan oksigen. Apakah jantung kita masih mampu memompa dengan baik saat tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Ya, yang saya alami di tengah jalan sakit, ya. Kenapa? Karena saat tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, jantung harus memompa lebih keras. Saat jantung harus memompa lebih keras, jantung harus mendapatkan suplai oksigen, suplai darah yang cukup. Karena ada penyumbatan di jantung itu, mompanya termehek-mehek. Nggak mampu, ya. Jadi arteri koroner itu jika tersumbat, ya kinerja jantungnya terhambat. Itu fungsi treadmill test. Jadi yang pertama tadi saya EKG dulu, ya, tiduran, irama jantungnya dicek, lalu treadmill test. Kemudian tes selanjutnya ekokardiografi atau eko jantung atau USG, ya. Ya, di USG dilihat ya belakang, depan.
melihat anatomi jantung dengan USG, ya. Dilihat otot-otot jantungnya, katup jantungnya, dan sebagainya. Dengan 3 pemeriksaan itu, dokter menyimpulkan bahwa saya resmi mengalami gangguan jantung koroner, gangguan arteri koroner, penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah koroner jantung. Berapa penyempitannya? Nah, ini harus ada tindakan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaannya tidak berhenti di situ, ya. Tetapi sahabatku, ya, saya berkonsultasi dengan dokter. Pemeriksaan lanjutannya nanti aja ya, Dok. Yang ini dulu ditangani. Lalu dokter setuju, ya. Yang penting saya harus terus exercise, melatih. Mudah-mudahan jantungnya bertahan terus, ya. Pembuluh darahnya tidak semakin menyempit. Yaitu harapan, ya. Apa saja pemeriksaan yang harus dilanjutkan, antara lain kateterisasi atau angiografi, melihat, ya, dimasukkan kamera, ya, ke dalam jantung untuk melihat di mana penyumbatan itu dan seberapa sumbatannya. Ini pemeriksaan yang 100% mengkonfirmasi, ya, akurasinya 100%, mengkonfirmasi penyumbatan jantung kita sudah seberapa, sudah penyempitannya itu sudah berapa persen. Tapi sahabatku, kalau berbayar mandiri ini mahal, ya. Biasanya jika diketahui kondisi penyumbatannya sudah pada waktunya harus diberi tindakan, maka langsung dilakukan tindakan bersama dengan kateterisasi. Yaitu tindakannya pemasangan stent atau pemasangan ring. Tapi sahabatku, kenapa saya tidak melakukan pemeriksaan dengan kateterisasi atau angiografi? Karena sesungguhnya sebagai pasien cuci darah yang sudah menaun, pasien gagal ginjal yang sudah 13 tahun, cuci darahnya 9 tahun. Ya, sekarang sudah 9 tahun lewat, ya. Jalan menuju 10. Penuh kekhawatiran adanya flek, adanya timbunan kalsium yang sudah sangat banyak. Terjadi kalsifikasi. Takut pembuluhnya sudah rapuh atau kaku, ya. Sebenarnya ada tes lagi, ya. Pembuluh-pembuluh jantung ini bisa diuji, ya. Velocity-nya, kelenturannya. Itu bisa diuji, dites. Ada tesnya. Kemudian plak-plak jantung ini bisa dicek dengan CT scan jantung, ya. Atau dikenal scan kalsium untuk mengetahui seberapa plak yang ada di jantung. Kalau lebih detail lagi, ya, MRI jantung. Ya, harus menyediakan dana yang cukup. Tindakan jika kita mengandalkan BPJS, biasanya tindakan diberikan jika kita sudah dalam kondisi kolaps, berada di UGD, tak berdaya. Tapi jika kondisi masih seperti saya sekarang ini, datang ke UGD, ya, diberi satu obat dan disuruh pulang.
itu resiko ya kita sebagai penyandang gagal ginjal. Jika ingin mengetahui gangguan jantung sejak awal, padahal harus diketahui sejak awal ya, kita harus menyediakan dana untuk pemeriksaan. Ingat sahabat, ini bukan hanya berlaku untuk sahabat gagal ginjal. Serangan jantung itu tidak selalu diawali dengan tanda-tanda khusus. Ini disebut silent killer. Jadi, sahabat-sahabat yang berpotensi mengalami jantung koroner, sebaiknya memeriksakan diri sejak awal. Ya, pemeriksaannya ada berbagai macam pemeriksaan dan harus dijalani seluruhnya, nggak bisa satu pemeriksaan. Dan ya harus nabung dulu. Sahabat gagal ginjal, kita sangat berisiko mengalami masalah jantung. Kita akan lanjutkan pada episode depan. Saya harap sahabatku sabar ya, sambil tetap menjalani hari dengan baik. Tarikan cairannya jangan banyak. Ya, ingat, meskipun mampu ditarik 5, jangan melakukan itu. Meskipun mampu hadir dengan KB 500, jangan dilakukan. Kita pasien gagal ginjal harus hidup teratur. Makan teratur, cuci darah teratur, olahraga teratur, agar seluruh organ kita, selain ginjal yang memang sudah rusak, tetap bertahan dengan sehat. Oke, kita lanjutkan episode depan. Kita ketemu lagi sahabat. Semangat!